wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebagai rasa tanda syukur kita, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Nui, tolong temannya dibimbing untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik-baik semua? Anak-anak, Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Dari Aisyah? Hadir. Ada yang nggak hadir hari ini anak? Dihil ya? Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks persuasif ya. Kalian masih ingat? Masih. Apa pengertian dari teks persuasif? Angkat tangan. Ya, Dewi. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan pada pembaca untuk melakukan sesuatu yang ditulis oleh penulis. Sempurna sekali ya jawaban Dewi. Dari teks persuasif, struktur teks persuasif kemarin ada berapa? 4. Ada 4. Coba sebutkan. 1. Struktur tentang apa? Pengenalan isu. Pengenalan isu. Ada yang bisa menjelaskan pengenalan isu? Ya? Ya? Eka? Pengenalan isu adalah bagian yang berisi pengantar dari permasalahan atau topik yang akan dibahas. Ya, betul ya Nana ya. Bagian pengantar isu atau topik yang akan dibahas. Pelajari tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan baik yang dibaca maupun didengar ya. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu dengan pendekatan saintifik dan discover learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi baik yang dibaca dan didengar sehingga ya peserta didik bisa lebih berkreatif lagi ya, bisa berpikir kritis ya, bisa bersikap jujur dan berliterasi waktu proses pembelajaran. Anak-anak, lebih jelasnya ya, Ibu tayangkan slide dulu ya. Ini sambil dicatat kalau ada yang nggak paham atau kata-kata yang penting. Dari video tadi itu kita lanjutkan ke slide ini. Ini adalah beberapa bahan makanan yang akan diuji coba mengandung karbohidrat atau tidak ya. Ada nasi, telur, bahan-bahan itu akan diuji coba dengan ditetes betadine. Warnanya bisa berubah apa tidak ya. Nanti kalau warnanya itu berubah menjadi biru ke hitam-hitaman, itu tandanya kalau makanan itu mengandung karbohidrat ya. Unsur-unsur pembentuk teks laporan percobaan ya. Pertama ada judul, yang kedua tujuan. Di sini ada contoh teks laporan percobaan. Bu Her minta tolong dibaca. Ya Nui, silakan baca yang keras, intonasinya yang betul ya. Percobaan membuat telur asin. Tujuan. Telur asin merupakan telur yang membuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu.
Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengonsumsi telur asin memiliki manfaat bagi tubuh. Nah, terima kasih Nuim ya. Itu adalah contoh teks laporan percobaan anak-anak ya. Di situ dijelaskan ya, dalam teks laporan percobaan seperti yang tadi sudah disebutkan ada unsur-unsurnya. Satu tadi tentang apa? Tujuan dari teks laporan percobaan itu sendiri. Tadi judulnya apa? Teks laporan percobaan itu. Cara membuat telur asin. Ada tujuan, kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat telur asin itu apa saja, di situ sudah tercantum ya. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah ya. Kemudian setelah langkah-langkah ada apa anak? Hasil percobaan. Apa itu hasil percobaannya itu? Coba dibaca yang keras. Angkat tangan. Ya Dewi. Hasil percobaan yaitu telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat, sehingga sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin dapat dijadikan alternatif varian olahan telur bebek. Nah, itu adalah hasil percobaan. Kesimpulannya bagaimana? Coba dibaca yang keras. Ya, Fitria. Kesimpulan, pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Nah, anak-anak dari tayangan video tadi, kemudian ditambah slide dan contoh dari teks laporan percobaan ya. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semua ya anak-anak ya? Coba sekarang. Informasi yang kalian dapat dari membaca tayangan slide. Ya, silakan. Kita mengetahui pengertian teks percobaan. Ya, Dewi. Kita bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat telur asin. Ya, kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat telur asin. Bagus. Jadi kalau kita simpulkan anak-anak ya, kita mengetahui bagaimana membuat telur asin yang berkualitas ya. Kita juga mengetahui telur asin itu bisa dikonsumsi dari segala usia asal tidak mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi ya. Nah, dari tayangan video, slide juga Bu Her menerangkan, apakah kalian sudah jelas? Sudah. Baiklah, kalau kalian sudah jelas, nanti akan Ibu bagikan tentang LKPD, lembar kegiatan kalian untuk mengerjakan tugas yang ada ya. Dari hasil kalian pengamatan tadi, nanti akan Ibu bentuk kelompok diskusi ya. Biar nanti kalau ada permasalahannya kalian bisa menyelesaikan dengan kelompoknya. Jadi diselesaikan dengan baik. Setelah selesai nanti ada tugas untuk presentasi ya. Jadi nanti presentasinya tiap kelompok diwakili satu. Boleh ketua, boleh anggotanya. Ibu informasikan dulu. Nanti di LKPD itu ada penilaian. Biar kalian tahu penilaian apa saja nanti yang harus kalian perhatikan agar hasil kalian bisa maksimal ya. Di sini di instrumen yang pertama menjelaskan informasi alat dan bahan dan teks percobaan dengan tepat. Itu nanti skornya ada berapa? 25. Kemudian terampil dalam menyajikan ya. Disiplin dalam waktu mengumpulkan tugas ya. Kalian
kalian nanti ada presentasi. Saat kata teman kalian presentasi, kelompok yang lain apa? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Boleh mengomentari ya anak ya. Atau mungkin kalian akan memberikan saran untuk teman kalian ya. Itu boleh ya. Asal apa? Menyampaikan saran harus apa? Dengan kata-kata yang sopan dan santun ya. Sini bukunya untuk anak-anak ya. Sesulit apapun pelajaran, jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha memecahkan masalahnya. Kelompok akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. LKPD-nya akan saya bagikan dulu. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Waktunya mengerjakan ini 15 menit anak-anak ya. Sudah anak-anak ya? Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok presentasi ya. Di depan ya anak-anak ya. Ayo dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil uji kandungan glukosa pada tahu. Hasilnya setelah diamati, larutan tersebut berubah warna menjadi abu-abu. Jadi tahu dalam percobaan tersebut tidak mengandung glukosa. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil coba 1. Teks laporan percobaan adalah teks yang dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Struktur. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya rasa langkah-langkahnya itu kurang tepat. Tidak ada memberi tetesan cairan Benedik. Dan campurannya itu nggak ada yang dipanaskan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak ya. Dari hasil presentasi teman-teman tadi ya, semua hasilnya sudah bagus. Baik kelompok 1 ya, kelompok 2, 3 dan 4 ya, sudah mendekati benar. Anak-anak, ini ada tes formatif. Jadi ibu ingin mengevaluasi kalian ya, kira-kira dari materi yang sudah tersampaikan tadi, apakah memang kalian betul-betul bisa memahami atau tidak ya. Dikerjakan waktunya 7 menit ya anak-anak, karena ini hanya pilihan ganda saja dan soalnya tidak banyak, hanya 5 ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dari yang belakang yang mengumpulkan. Materi kita sudah tersampaikan dan ibu ingin bertanya pada kalian. Dari pembelajaran hari ini, menurut pendapat kalian tuh bagaimana? Ya? Menyenangkan dulu karena menggunakan diskusi. Menyenangkan karena menggunakan diskusi ya. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Ya, silakan. Tidak mengerti dan dipahami Bu karena didiskusikan dengan kelompok. Jadi mengerti dan mudah dipahami karena didiskusikan dengan kelompok. Ilham ya.
Bagus ya anak, pendapat Ilham. Ada yang punya pendapat lain tentang pembelajaran hari ini? Tidak membosankan karena ada tayangan videonya. Tidak membosankan karena ada tayangan videonya. Baik anak-anak ya, simpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa? Kalian bisa mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan dari apa? Dari hasil mengamati video dan tayangan slide serta teks yang dibaca pada LKPD tadi. Ibu punya sebuah pantun. Gajah Madinah datang bertamu, datang berdua ketika fajar. Jika ingin mendapat ilmu, rajin-rajinlah belajar. Sekian Ibu akhiri. Apabila ada kalimat Ibu yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.